Alia Pramesti, seorang poluan muda berusia 26 tahun, dikenal disiplin dan idealis. Baru 2 tahun bertugas, semangatnya masih menyala, percaya bahwa hukum adalah benteng keadilan. Tapi hari itu, sebuah perintah datang yang mengubah segalanya. Komandan, Alia, kamu ditunjuk untuk mengantar dokumen interogasi ke Lapas Karya Utama. Kapolsek mempercayai kamu, jangan kecewakan. Alia menerima perintah itu dengan tenang. Baginya, ini hanya tugas rutin, meski biasanya petugas laki-laki yang ditugaskan ke lapas khusus tahanan pria. Tapi ia tidak ingin dianggap lemah. Saat sampai di lapas, suasana terasa aneh. Penjagaan tampak lebih longgar dari biasanya. Salah satu petugas lapas berkata, "Maaf, sebagian besar personel sedang rapat dadakan. Kami tinggal beberapa orang saja. Silakan ke ruang tahanan Blok C, mereka sudah menunggu." Alia merasa ganjil tapi tetap melangkah dengan percaya diri, menggenggam map dokumen erat di dadanya. Lorong panjang dan sepi. Suara pintu besi bergesekan menggema, membuat suasana makin mencekam. Tiba-tiba, listrik padam sejenak, lampu berkedip. Alia berbisik dalam hati, "Tenang, hanya kebetulan." Saat mendekati sel terakhir, 2 narapidana memperhatikannya dari balik jeruji. Mata mereka tajam, penuh perhitungan. Mereka adalah Raka dan Jody, 2 residivis kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata. Keduanya terkenal licik dan sadis. Raka tersenyum miring. "Jarang-jarang kami kedatangan bidadari di tempat busuk begini. Alia, saya hanya menjalankan tugas, jangan buat masalah." Tapi tiba-tiba, pintu ke lorong Blok C terkunci otomatis. Alia menoleh, tak ada petugas. Sinyal ponselnya hilang. Ia terjebak di dalam. Alia panik. "Halo, siapa di sana? Tolong buka pintunya." Jody tertawa dingin. "Sepertinya, kamu harus bertahan di sini lebih lama dari yang kamu kira." Alia sadar ada yang tak beres sejak awal. Tapi apa ini hanya kelalaian atau sudah direncanakan? Alia terkunci. Tak ada sinyal, tak ada suara petugas lain, hanya deru napasnya sendiri dan 2 pasang mata dari balik jeruji yang terus mengawasinya. Alia menarik napas panjang. Ia tahu panik hanya akan memperparah keadaan. Ia mencoba berkomunikasi lewat radio di seragamnya, tapi hanya ada suara statik. Alia berbisik, "Ini aneh, ini bukan kesalahan biasa." Ia menatap map dokumen yang masih digenggamnya. Dalamnya berisi laporan penting soal keterlibatan beberapa sipir dalam perdagangan narkoba di dalam lapas. Mungkinkah ada yang ingin mencegah laporan itu sampai ke tangan penyidik? Raka mendekat ke jeruji, menatap tajam. "Raka, kamu bawa laporan tentang siapa? Aku yakin ada nama penting di sana, ya kan? Jody, kadang tempat paling aman justru tempat paling berbahaya. Kamu tahu maksudku, kan?" Alia mulai sadar, kedua napi ini tahu isi dokumen. Itu bukan kebetulan. Mereka bagian dari rencana. Dalam kilas balik, Alia teringat ucapan seorang rekan polisi beberapa hari sebelumnya. "Rekan, kadang pengkhianat bukan dari luar, tapi dari dalam." Wajahnya kini terbayang-bayang. Alia mencurigai. Ada mata-mata di kepolisian yang sengaja menjebaknya. Alia mulai berpikir cepat. Ia melihat ke sekitar. CCTV rusak, pintu manual terkunci dari luar, tapi ada satu saluran ventilasi tua, cukup besar untuk tubuhnya, tapi ia harus bergerak cepat sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tapi saat ia baru hendak mendekatinya, alarm palsu berbunyi dari dalam sel Raka dan Jody. Lampu mulai berkedip. Jody teriak, "Kami tak suka tamu diam-diam kabur, ayo main sebentar." Alia kini tahu, ini bukan soal selamat, ini soal membongkar siapa yang mengkhianatinya dari dalam sistem. Tapi pertanyaannya, apakah ia akan bertahan cukup lama untuk mengungkap semuanya? Terkurung, diawasi, dan dikhianati. Alia kini tak hanya berjuang untuk keluar hidup-hidup, tapi juga untuk mencari kebenaran yang disembunyikan rapat-rapat oleh sistem yang ia percayai. Alia menahan napas di balik tumpukan kotak tua dekat ventilasi. Ia menyadari, meski ventilasi bisa jadi jalan keluar,
Tapi langkah sekecil apapun akan menarik perhatian Raka dan Jody yang terus mengawasinya. Raka, dingin. Kamu bukan tipe yang bertahan lama di tempat seperti ini. Seragammu terlalu bersih. Alia. Dan kamu terlalu sering meremehkan perempuan. Ia tak takut menjawab. Tapi di balik wajah tenangnya, pikirannya terus mencari celah, secara harfiah maupun taktis. Sambil menunggu momen yang tepat, Alia membuka mapnya kembali. Di antara lembaran laporan, terselip foto seorang petugas sipir, petugas Arman. Matanya langsung mengenal wajah itu. Arman adalah orang yang dulu menghilangkan bukti dalam kasus pelecehan seorang tahanan perempuan. Kasus yang Alia pernah coba ungkapkan tapi dihentikan atasannya sendiri. Seorang perempuan tahanan dengan wajah lebam menangis di ruang interogasi. Alia bersimpati, tapi saat hendak melaporkan, berkas lenyap keesokan harinya. Alia gumam. Jadi ini bukan pertama kalinya dia bersih tangan. Tiba-tiba, listrik mati total. Lorong jadi gelap gulita. Sebuah suara dari dalam sel terdengar. Jody, tahu nggak? Gelap itu enak. Semua orang jadi setara. Alia segera menyalakan senter kecil dari ikat pinggangnya. Tapi saat dia menyorot sekeliling, ia menyadari satu hal. Pintu sel Raka dan Jody tidak terkunci rapat. Seseorang dari luar telah membukanya secara diam-diam. Alia panik dalam hati. Ini lebih dari sekadar penjebakan. Mereka mau aku disingkirkan. Langkah kaki mendekat. Raka keluar dari sel, perlahan. Ia tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap Alia, lalu berkata, Raka, kamu tahu siapa yang naruh nama Arman di laporan itu? Aku. Alia kaget. Apa? Kenapa? Raka, karena dia lebih kejam dari semua napi di sini, dan kamu satu-satunya yang cukup bodoh atau cukup berani untuk memegang laporan itu sendirian. Alia kini sadar, musuhnya bukan hanya narapidana, tapi sipir, dan bahkan mungkin sesama polisi. Tapi apa dia bisa percaya pada Raka, seorang pembunuh, untuk mengungkap kebenaran? Di dunia yang penuh manipulasi, terkadang penyelamat datang dari tempat paling gelap. Alia tahu dia tak bisa percaya siapapun, tapi malam itu ia dihadapkan pada pilihan, bertahan sendiri atau bekerja sama dengan iblis yang ia benci. Alia berdiri beberapa meter dari Raka. Suasana sunyi, hanya suara kabel listrik yang berdesis di kejauhan. Jody masih di dalam sel, seperti sengaja membiarkan Raka maju lebih dulu. Alia tegas. Kalau kau cuma main-main, aku akan pastikan kamu kembali ke sel dengan peluru di kaki. Raka, aku bisa bantu kamu keluar, tapi kamu harus bantu aku dulu. Bukan namaku dari laporan itu. Alia tak langsung menjawab. Di balik mapnya, memang ada nama Raka sebagai informan. Tapi ia tahu, menghapus nama itu artinya memberi Raka kebebasan untuk kembali jadi bayangan. Langkah kaki berat terdengar di ujung lorong. Sosok petugas Arman muncul dari balik bayangan. Ia tidak terlihat terkejut saat melihat Alia di luar sel. Arman, kau terlalu pintar untuk perempuan sepertimu, Alia. Sayang, sistem tak butuh orang yang ingin beresin semuanya. Ia menodongkan pistol ke arah Alia. Tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Raka bergerak cepat, menarik pipa besi dari dinding dan menghantam tangan Arman. Senjata terjatuh. Alia terkejut. Kenapa kau bantu aku, Raka? Karena kalau kamu mati duluan, aku nggak bisa balas dendamku ke dia. Dengan pistol Arman di tangan, Alia dan Raka berlari melewati lorong belakang yang jarang digunakan. Jalur itu hanya diketahui oleh napi yang lama tinggal di sana. Sepanjang jalan, Raka menjelaskan bahwa ada jaringan perdagangan manusia dan narkoba dalam lapas dikendalikan dari dalam, melibatkan beberapa sipir dan kemungkinan pejabat di luar. Alia marah, dan kamu selama ini cuma nonton? Raka, aku dikorbankan, jadikan kambing hitam. Sekarang aku mau semuanya jatuh. Mereka sampai di sebuah ruangan bawah tanah tempat arsip lama disimpan, sepi dan berdebu. Di sana ada akses ke jaringan CCTV lama,
dan sebuah komputer tua yang terhubung ke server internal penjara. Alia membuka sistem. Di sana, terlihat rekaman. Arman dan dua petugas lain membiarkan Jody keluar dari sel dengan imbalan sebuah amplop tebal. Alia, pelan, ini bukti yang kita butuhkan? Raka. Tapi satu hal, setelah semua ini selesai, kamu tetap harus tentukan siapa yang akan kamu selamatkan. Aku atau sistem? Alia kini berdiri di tengah dua jalur, hukum yang busuk dan keadilan dari balik bayangan. Keputusan yang dibuat Alia kini akan menentukan nasibnya. Keberanian tak lagi cukup, ia harus bermain dengan api untuk meruntuhkan tembok-tembok yang menjebaknya. Namun, di dalam dunia yang penuh kebohongan ini, siapa yang benar-benar bisa dipercaya? Alia berdiri di depan komputer, jari-jarinya menari di atas keyboard tua. Di layar, rekaman CCTV yang baru mereka temukan menunjukkan Arman dan beberapa petugas sipir lain terlibat dalam perdagangan narkoba di dalam lapas. Alia terdengar pelan, ini bukti yang aku butuhkan, tapi kemana aku akan membawa ini? Alia memandang Raka yang sedang mengawasi dengan cermat. Ada ketegangan yang tak terucapkan. Alia tahu, pergi ke pihak berwenang berarti berisiko. Tapi melawan sistem ini sendirian lebih berbahaya lagi. Raka berbisik, kamu bisa keluar sekarang, Alia. Aku bisa bantu, tapi kamu harus memilih. Apakah kamu ingin menghancurkan mereka semua? Saat Alia mulai memutuskan, suara langkah kaki terdengar di luar ruangan. Lampu tiba-tiba menyala. Petugas Arman bersama dua sipir lainnya masuk dengan senjata di tangan. Mereka tahu, dan mereka datang untuk menghabisi bukti ini. Arman tersenyum dingin. Kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami hanya dengan satu rekaman? Kamu sangat naif. Tapi Alia tak mundur. Raka tiba-tiba bergerak cepat, menghantam salah satu sipir dengan pipa besi, dan pertarungan pun pecah. Kekacauan terjadi di ruang bawah tanah itu. Alia memanfaatkan momen itu untuk mengambil rekaman CCTV dari komputer dan menyimpannya di flash drive. Petugas Arman mencoba mendekat dengan senjata, tapi Raka melindunginya. Raka, geram, kamu tidak akan menang dengan cara ini, kami akan buat kalian semua jatuh. Alia berlari ke pintu keluar, namun salah satu sipir yang terlambat menyadari kepergiannya memblokir jalan. Alia tahu ini adalah pertaruhan besar. Alia berlari keluar dari ruang bawah tanah menuju ke lorong utama. Di ujung lorong, seorang sipir berdiri menunggu, wajahnya dingin. Raka ikut bersamanya, tapi tiba-tiba sipir itu menodongkan senjata ke Raka dan matanya memancarkan pengkhianatan. Raka, heran, apa yang kamu lakukan? Sipir dengan senyum tipis, aku tahu siapa yang mengirimmu. Kamu pikir bisa bermain dengan kami? Tapi sebelum sipir itu sempat menembak, Alia bergerak cepat, memukulkan senjata yang berhasil direbutnya ke tangan sipir, membuatnya kehilangan kendali. Raka kemudian dengan cepat merebut senjata itu, menembakkan satu peluru ke arah sipir yang jatuh terkapar. Dengan bukti di tangan dan darah di lantai, Alia tahu bahwa sekarang tak ada jalan mundur. Ia berlari bersama Raka, melintasi lorong yang semakin mencekam, menuju kebebasan yang harganya semakin mahal. Kini, tak hanya dinding penjara yang mengekang. Alia dan Raka telah membuka jalan yang lebih gelap. Sistem yang selama ini membungkam mereka. Namun, meski mereka memegang kunci kebenaran, dunia luar tidak sesederhana yang mereka kira. Keputusan mereka akan membawa mereka ke dalam cengkeraman sistem yang lebih besar dan lebih kejam. Alia dan Raka keluar dari lorong penjara, memegang flash drive yang berisi rekaman bukti, sebuah langkah berani yang bisa membawa mereka pada kebebasan, atau malah menghancurkan mereka lebih dalam. Mereka bergegas menuju gerbang utama penjara, namun mereka tahu waktu mereka terbatas. Alia berbisik, tegas, kita butuh bantuan. Kalau kita tidak kirim bukti ini keluar, mereka akan pastikan kita tak pernah keluar. Raka ragu-ragu. Siapa yang bisa kita percaya sekarang? Kita sudah cukup terluka untuk mengandalkan siapapun. Namun Alia sudah yakin,
Mereka harus menemukan seorang jurnalis yang berani mengungkap kebenaran. Ketika mereka mendekati gerbang utama, dua petugas sipir muncul, berpakaian sipil. Mereka tidak menghunus senjata, tapi jelas terlihat bahwa keduanya memiliki niat buruk. Petugas sipir satu tersenyum licik. Kalian pikir kalian bisa lolos begitu saja? Dunia luar sudah tahu kalian akan berusaha kabur, Alia. Tapi kalian tidak tahu siapa yang sedang menunggu kalian. Sebuah mobil hitam terparkir di dekat gerbang. Di dalamnya, seorang pria bertubuh kekar dan berwajah keras sedang menunggu. Alia mengenalnya sebagai Gilang, seorang pengusaha besar yang memiliki hubungan erat dengan pihak berwajib. Alia dalam hati, mereka sudah tahu. Dalam ketegangan, Raka berpura-pura akan menyerahkan flash drive itu ke Gilang. Namun, di saat terakhir, Alia mengubah taktik. Dia menyembunyikan flash drive di tempat yang tak terduga, di dalam sepatu bot yang dia kenakan. Alia dengan suara rendah, "Kita tidak bisa menyerahkan semuanya, tapi kita bisa beri mereka sesuatu yang membuat mereka berpikir kita sudah kalah." Gilang yang tampak kecewa akhirnya memberikan mereka jalan keluar, tapi ada yang ganjil. Saat mereka pergi, dia mengirimkan pesan singkat kepada seseorang. Pesan yang cukup jelas, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Sesampainya di luar penjara, Alia dan Raka bertemu dengan seorang jurnalis independen yang telah mengikuti cerita mereka. Jurnalis itu, Tari, berjanji untuk membantu mereka menyebarkan bukti yang mereka bawa. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Tari menerima telepon yang mengubah segalanya. "Tari," wajah pucat. "Tunggu. Ini, kalian tidak aman lagi. Mereka tahu kamu di luar, Alia. Mereka bahkan sudah membayar para pengacara untuk mematikan kasus ini." Alia dan Raka berdiri di tengah kota, di tempat yang terlihat biasa, namun mereka tahu, setiap langkah mereka diawasi. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka coba untuk hancurkan, ada pihak yang lebih besar yang mengontrol semuanya. Sistem yang tak bisa dihentikan. Raka dengan lirih, "Jadi, kita hanya melawan bayangan kita sendiri, ya?" Alia berpaling dengan ekspresi tajam, "Tidak, ini hanya awal. Mereka sudah terlanjur memicu perang ini. Kami akan terus maju, apapun yang terjadi." Kini, meski mereka tahu bahwa dunia luar lebih keras dan penuh jebakan, Alia dan Raka tak punya pilihan selain terus berjuang. Perang ini baru dimulai, dan setiap langkah akan membawa mereka lebih dekat pada kebenaran. Atau kehancuran total. Di ujung jalan, Alia dan Raka tak lagi hanya melawan para penjahat di penjara, tetapi juga menghadapi sistem yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kejam. Namun, tak ada jalan mundur. Mereka sudah terjebak dalam perang yang tak bisa dihentikan, dan satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai akhir. Alia dan Raka terus bergerak dalam dunia yang semakin gelap. Mereka tahu, kini tak ada lagi sekutu sejati. Gilang dan para petinggi lainnya sudah tahu setiap gerakan mereka. Namun, Alia mendapat kabar mengejutkan. Tari panik saat bertemu di sebuah tempat tersembunyi. "Alia, ada yang salah. Gilang sudah memanipulasi semua orang, bahkan di luar. Dia punya orang dalam media. Mereka sudah tahu segalanya." Alia memandang jauh ke depan, merasa berat. Semua yang mereka lakukan sepertinya sia-sia. Mereka berusaha keras membawa bukti ke publik, namun setiap langkah mereka selalu digagalkan. Bahkan, jurnalis yang mereka harapkan, kini justru menjadi bagian dari konspirasi besar yang tak bisa mereka lawan. Di tengah kekacauan, Raka membuat keputusan berani. Jika mereka tidak bisa menghentikan sistem ini, mungkin saja mereka bisa menghentikan permainan itu dari dalam. Raka menatap Alia dengan serius. "Aku yang harus masuk kembali. Aku bisa merusak rencananya dari dalam. Aku akan mengalihkan perhatian mereka." Alia terdiam sejenak. Mereka sudah melewati begitu banyak rintangan bersama, tetapi apakah mereka harus berpisah lagi? Namun, Alia tahu itu adalah satu-satunya jalan. Alia dengan suara pelan, "Kamu gila, Raka. Tapi jika itu yang harus dilakukan, maka lakukanlah. Aku akan mendukungmu." Setelah keputusan itu diambil, Raka kembali masuk ke dalam penjara dengan risiko yang lebih tinggi.
Alia berusaha mencari cara untuk menutup semua jalur komunikasi mereka dengan dunia luar. Dia tahu Raka mungkin akan berada di dalam untuk waktu yang lama. Tapi Alia harus menemukan cara lain untuk melawan. Alia, sendirian, berbicara pada dirinya sendiri, "Aku harus menemukan bukti lebih besar. Bukti yang akan menghancurkan mereka semua." Namun, dunia luar mulai menutup rapat segala kemungkinan. Setiap pintu yang mereka coba buka selalu tertutup rapat, dengan Gilang dan orang-orangnya memegang kendali penuh. Alia dan Raka kini berada di ujung tanduk. Meski semangat mereka belum padam, mereka tahu bahwa melawan sistem ini bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari titik yang aman. Raka, dalam penjara, menulis di buku catatan, "Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan, dan jika kita harus jatuh, kita akan jatuh bersama-sama." Alia menatap langit, berbisik, "Kebenaran mungkin tak akan pernah terungkap, tapi kita akan terus berjuang, apapun yang terjadi." Alia tahu waktunya semakin sempit. Ketika dia menghubungi Tari, ia mendapat kabar yang membuat darahnya mendidih. Gilang sudah menyiapkan langkah untuk membunuhnya dan menghapus semua bukti yang mereka miliki. Namun, Alia tak menyerah begitu saja. Alia dengan suara mantap, "Jika kita harus mati, kita akan memastikan semuanya hancur. Mereka tidak akan menang." Di saat mereka berada di ambang kehancuran, Alia dan Raka bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Kebenaran mungkin sudah hancur, namun semangat mereka tak akan pernah padam. Dunia ini tak akan bisa mengalahkan mereka, karena mereka tahu satu-satunya cara untuk menang adalah terus bertarung hingga akhir. Perjalanan mereka telah membawa mereka ke dalam perang yang tak bisa dimenangkan dengan cara biasa. Tetapi pada akhirnya setiap perang akan berakhir, dan hanya yang bertahan yang akan mencatat sejarah. Dan Alia bersama Raka siap untuk membuat sejarah mereka sendiri. Kehidupan di luar dan di dalam penjara semakin bercampur menjadi satu, dan jalan yang harus ditempuh semakin kelam. Meski terperangkap dalam permainan besar yang mengancam nyawa, Alia dan Raka tidak lagi merasa takut. Mereka tahu satu hal pasti, mereka akan bertarung sampai akhir meski harus mengorbankan segalanya. Alia dan Raka kini berdiri di titik yang sama sekali berbeda. Raka telah kembali ke dalam penjara dengan misi yang lebih besar, sedangkan Alia berjuang untuk memastikan bukti yang mereka bawa tak jatuh ke tangan yang salah. Namun, waktu terus berputar dan dunia semakin menekan mereka. Alia berbicara melalui telepon dengan Tari. Mereka terus menutup jalur komunikasi Tari. Mereka bahkan memanfaatkan orang dalam di dalam media. "Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan." Tari dengan suara parau, "Mereka memang kuat, Alia. Tapi kita masih punya satu senjata, kebenaran. Mungkin itulah satu-satunya cara kita bisa mengalahkan mereka." Namun, Alia tahu bahwa kebenaran sendiri tidak akan cukup jika tidak ada yang berani mendengarkan. Raka kini kembali ke dalam penjara, berusaha menjalankan rencananya untuk merusak konspirasi besar yang ada. Namun, di dalam tembok penjara, dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Petugas sipir yang selama ini dianggap teman justru terlibat dalam permainan kotor ini. Mereka telah dijebak. Raka, dalam sel, berbisik pada dirinya sendiri, "Tidak ada yang benar-benar bisa dipercaya di sini. Semua orang memiliki harga." Di saat itulah, Raka mendapat pesan dari Alia yang memberitahunya bahwa Gilang telah menghubungi pihak luar untuk melakukan langkah-langkah lebih ekstrim. Alia, dalam pesan suara, "Raka, mereka tidak hanya mengejar kita, mereka juga mengejar semua orang yang dekat dengan kita. Kita harus berpikir lebih cerdas." Di luar penjara, Gilang semakin mendekati titik klimaks rencananya. Dengan bantuan petinggi-petinggi sistem, ia siap untuk mengakhiri segala sesuatu yang mereka bangun. Namun, Alia tak akan mundur begitu saja. Alia menyusun rencana untuk menemui Gilang secara langsung, menghadapi pria itu yang selama ini mengendalikan permainan. Alia, di hadapan Gilang, dengan wajah penuh tekad, "Kau sudah lama menyesatkan orang-orang, Gilang. Tapi itu berakhir hari ini. Semua orang akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Gilang hanya tersenyum sinis, merasa tak terancam. Dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segalanya.
Gilang, dengan senyum dingin, kau masih berpikir kebenaran bisa mengalahkan sistem Alia? Mereka tidak akan pernah mendengarkanmu. Namun, Alia sudah mempersiapkan langkah terakhir, sebuah bukti yang akan mengungkap segala kebohongan Gilang yang disembunyikan rapat selama bertahun-tahun. Saat mereka berhadapan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Gilang menerima sebuah telepon yang merubah segalanya. Seseorang dari luar memberitahunya bahwa rencana besar mereka sudah terbongkar. Tanpa diduga, semua yang dilakukan Gilang kini terancam hancur dalam sekejap. Gilang berteriak, marah, "Apa yang kau lakukan, Alia? Semua ini tidak akan berhenti di sini." Namun, Alia tidak mundur. Bukti yang dia bawa adalah senjata yang lebih kuat daripada apapun yang Gilang miliki. Ketika Alia berhasil mengungkap kebenaran, dia tahu bahwa pertempuran ini tidak akan selesai dengan mudah. Namun, saat dia dan Raka bersatu kembali, mereka bertekad untuk memperjuangkan keadilan, tak peduli apa yang harus mereka korbankan. Di dalam penjara, Raka berhadapan langsung dengan para petugas yang mencoba menghentikannya. Raka berteriak pada petugas sipir yang menghalangi. "Jika kalian berpikir ini akan berhenti, kalian salah besar." Alia dengan suara tegas menghadap Gilang, "Sistem ini sudah retak, Gilang. Tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang." Alia dan Raka akhirnya mencapai titik balik. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya tentang mereka lagi. Ini tentang kebenaran yang harus diungkap dan keadilan yang harus ditegakkan, meski harus melawan sistem yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan bukti yang mereka bawa dan tekad yang tak tergoyahkan, mereka siap menghadapi akhir yang tak pasti. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan melawan hingga titik darah penghabisan.